Sangat menyentuh, Bun. Oh hey, cek 1 2 3. Let's start. Biasanya selalu pakai cheers kan. Angkat yuk. Angkat sih. Angkat dong. Cheers dulu, cheers. Kesadaran kita nih masih belum masuk gitu ya, Bun. Bentar dulu, kesadaran kalian belum 100%. Belum. 1 2 3. Cheers. Cheers. Ini tuh record terus. Oke. Ya, jadi apapun yang terjadi di record terus. Nanti baru di cut yang kira-kira agak kurang ada isinya. Tapi nggak mungkin deh, pasti selalu ada isinya ya kan. Karena kita berdua udah berisi. Di frame ini kita berdua yang paling berisi, paling keramian. Iya. Nah. Apalagi kamu terlalu colorful hari ini. Very very colorful. Very colorful. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ujung kepala. Kemanjaan. Oke. Jadi kamu kenapa sih ngundang-ngundang aku ke sini? Aku bingung tahu, baru dari desa, trip 18 jam, and then you asked me to join you on this podcast. Kenapa? Nggak, planningnya itu sebenarnya udah lama. Uh-huh. Udah lama, karena kan slot-slot itu tuh kita udah rancang tuh. Cuman kan keterkaitan sama si guest star buat podcast kali ini tuh agak rancu. Nah, aku pikir sebelum balik ke Bali kan lusa ya. Lusa atau besok sih? Besok, Cin. Nah, waktu itu pasti mepet banget. Makanya aku ngajak kamu buat podcast di sini. Awalnya tuh rencana kita sama ini ya, Pin. Sama yang mulia. Disebutin nggak sih? Mau disebutin nggak? Siapa sih yang mulia itu? Yang semuanya mulia. Oh. Semuanya mulia. Sama Princess Tisia sebenarnya pengen satu frame. Cuman katanya lagi nggak ada di Palangkaraya, Beb. Sibuk mungkin, kan pebisnis. Iya, Bun. Iya. Jadi kebetulan emang hanya kamu. Ya udah, disikat aja. Ada aku. Memang aku selalu ada di mana-mana. Tapi kebetulan emang lagi ini mampir tadi malam persis kan. Jadi ya udah aku langsung culik dia untuk podcast dan emang bener-bener besok harus pulang. Iya, betul. Ini aja jam 2 aku harus rapid antigen lagi. Tadi ditanya, kita tuh mau ngobrolin apa sih? Sebenarnya yang paling menarik adalah ini dari dibalik kesuksesannya seorang tuh kayak basi banget tau gak sih? Kayak gue pusing, semua orang ngomong sukses. Batuk gue. sukses. Oke, sukses gitu. Iya, buktinya ada. Iya, ada. Nggak apa-apa lu sukses, nggak apa-apa. Bosen gue di mana-mana orang ngomong sukses, di grup WhatsApp ngomong sukses. Kayak hidup kan tujuan kita bukan cuma buat sukses doang gitu. Maksudnya itu kayak itu tujuan akhir aja kan. Yang terpenting tuh prosesnya. Proses, dan kamu enjoy the process and then you're happy. Itu benar dan itu. Aku pikir sukses itu indikatornya agak sedikit bias dan juga sebenarnya sangat individual ya. Karena setiap orang punya definisi dan indikatornya sendiri untuk memaknai sebuah kesuksesan. Maybe people think that I've become a very successful person in my career, in my business. Tapi menurut aku, my journey, my process is still a very long way to go. Tapi itu dari kacamata orang melihat like I'm having such a perfect life. Yes. Tapi sebenarnya yang ngejalanin kita gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong perfect life, sebenarnya kamu, aku itu pasti di masa kecil ada kita tuh yang tahun ini ya, tahun milenial ya. Kamu tahun berapa sih, Ren? 92 gue lahir. Milenial berarti. Di tahun 90-an itu persis banget
kita tuh tidak, waktu masa kecil tuh nggak dengan gadget. Beda sama anak-anak yang di tahun 2000-an. Beda banget. Beda. Jadi aku pengen tahu banget waktu masa kecil. Nah kalau dulu aku tuh suka yang kayak panjat pohon, karena aku anak komplek. Di komplek itu tuh suka ada pohon yang pendek-pendek gitu, kayak paling sepintu atau lebih tinggi dikit gitu. Karena nggak ada mainan lain. Iya benar. Sama kalaupun playground rada jauh, rada ke kompleks sebelah sana, dan orang tua aku nggak ngasih izin kalau cabutnya rada jauh. Jadi di komplek-komplek aja ada pohon, kita main di situ, terus bikin rumah-rumahan. Nah ternyata kalau dipikir-pikir tuh kayaknya emang masa kecil tuh nyambung deh kayaknya ke urusan dewasa gitu. Ketika dewasa tuh emang kelihatan, kayaknya dulu suka naik pohon tuh cerminan gue ambisius deh. Bener nggak sih? Coba deh, aku tuh pernah kayak denger kamu tuh masa kecil dulu pernah di mana, di Muara Tewe ya? Puruk Cahu. Ceritain deh gimana di Puruk Cahu. I think anak-anak yang lahir di 90-an itu ya like you mentioned earlier, punya childhood games dan memories yang benar-benar unforgettable, dan mungkin itu memang gak eksis di zamannya anak-anak yang sekarang ya. Kalau aku dulu, aku suka main di sungai, mandi di sungai, mancing, cari ikan. Terus aku suka jalan-jalan masuk ke hutan, cari buah-buahan, karena di kampung aku tuh dulu masih sangat-sangat inilah ya, sangat asri dan banyak buah-buahan kayak durian, rambutan, kapul, dan buah-buahan hutan tropis lainnya lah ya. Maybe you guys yang bukan orang Kalimantan nggak akan tahu buah-buah itu gitu. Dan Masisin ingat Masisin. Terus gue itu kan anaknya suka banget sama buah. Terus waktu gue kecil, anak-anak lain itu menariknya buah-buahnya tuh dimakan sampai habis untuk mereka sendiri atau sama orang-orang di rumah gitu. Kalau punya gue selalu sisihin beberapa. Gue yang makan pun bahkan kayak nggak terlalu banyak gitu. Gue sisihin, gue jual ke pasar. Atau gue titip di warung tetangga. Jadi kayak apa ya? Bakat dagang bun. Bakat jualan dari kecil itu udah tumbuh gitu. Makanya benar, maybe nature and nurture kali ya. Itu benar-benar berpengaruh terhadap the person you are becoming today. Dan aku sangat percaya itu. Bahkan aku itu dulu waktu kecil selain jualan buah-buahan kayak gitu, aku bikin lomba. Bayangin nggak? Dulu tuh zaman-zaman Akademi Fantasi, kontes dangdut Indonesia KDI, itu kan kita anak-anak desa ini cuma bisa lihat di TV. Kita nggak punya that kind of competition gitu. Gue bikin tahu setingkat RT, terus kayak gue jadi event organizer gitu kan. Yang daftar tuh pada anak-anak tetangga, cuman dipercayain nih, digodok sama lu yang betul, kayak orang kayak ngelihat whatever I did back then. Bahkan sekarang kayak orang selalu ngelihat gue capable dan punya jiwa leadership untuk melakukan apa yang gue lakukan gitu. Bahkan itu nggak cuma sekali, beberapa kali gue lakuin itu, dan gue making money out of this, karena kan gue dulu itu harus benar-benar muter otak gimana caranya gue bisa dapat uang ya untuk jajan, karena unfortunately gue datangnya dari keluarga yang broken home ya, pas umur 10 tahun orang tua gue cerai. Jadi kayak gue tuh bener-bener harus cerdas gitu loh mikirin. Bener. Karena kalau mau minta dari nenek kayak juga ya pas-pasan lah gitu. Jadi benar-benar harus muter otak dan harus kreatif. Makanya mungkin sekarang adanya di industri kreatif. Tapi pernah nggak ketemu mama-mama kalau misalnya pas pulang kampung tuh, ketemu mama-mama yang dulu mempercayakan anaknya digodok sama Allah? Dia ada ingat nggak? Ada cerita gitu, mempercayakan kehidupan anaknya untuk kau racuni ala komplek. Iya, especially yang kayak lomba-lomba modeling gitu gue bikin dulu. Mengenang itu kan kayak lucu banget. Kayak dan ternyata emang ada beberapa anak yang sekarang tetap
eksis di dunia modeling itu, dan gak cuman di tingkat kabupaten gitu loh. Udah di provinsi lain juga. Sering ikut kompetisi juga. Oh iya. Dan mereka stay di sana? Lah, ada yang di Banjarmasin. Oh iya? Iya, ada yang di Palangkaraya. Jadi mungkin ya apa yang kita lakukan di masa kecil itu benar-benar dampaknya cukup besar gitu, cukup signifikan membentuk interest dan passion kita saat kita dewasa. Benar. Tuh kalau aku ingat-ingat zaman dulu tuh kayak aku tuh masih kan namanya komplek ya, dan itu tuh komplek yang lumayan rada jauh di perumahan. Di belakangnya masih hutan. Jadi kalau dibilangnya masa kecilnya masih main di hutan, emang itu kan masih berhektar-hektar di belakang. Gitarin itu, jadi masih jadi anak hutan. Terus nyari kayak jamur, bener-bener makanan hutan gitu, Beb. Terus kayak kalau misalnya orang tahu tuh kelakai itu masih banyak di sana, kelakai. Terus ikan, tapi aku nggak bisa nangkap ikan kan, cuman ngikut-ngikut doang. Kamu ditangkap suka? Oh, kagak ada yang berhasil deh. Licin, liar, belut. Nah, terus ada momen-momen yang kayak gua mau bokap gitu, yang kita cari di belakang, terus dibagi-bagiin ke tetangga. Kalau udah banyak tuh dibagi-bagiin ke tetangga, karena emang nggak kemakan kan. Kalaupun dijual juga ya udah sih, ngapain juga gitu. Nggak worth it. Lagi pula pasar ada jauh waktu itu gitu. Komplekan kan males juga sih kayak mereka beli yang kayak begitu-gitu tuh, ya udah, jadi kebetulan emang dapat dari hutan ya dibagi-bagiin. Masa kecil tuh parah sih, kayak yang aku masih main di peceran gitu loh, kebayang nggak? Sama kali. Peceran bener kan ada tuh yang kayak gorong-gorong tapi rada gede. Nah, tiap kalau hujan Pangaringan, gede, kalau bahasa orang sini ya. Hujan gede, terus tuh airnya naik, itu kan ada tuh ikan yang kecil-kecil yang kalau zaman sekarang lagi ngetren cupang, itu gue udah main cupang dari dulu. Koleksi cupang. Terus yang ikan kecil-kecil itu kayak ditangkap doang, terus dibiarin di ember, gitu-gitu. Kayak itu nggak didapat sama anak-anak yang di zaman sekarang sih. Gue ingat, yang paling ingat kayak gitu. Terus masih yang main sepedaan. Masih komplekan banget. Terus apa ya, aku pernah momen tuh nggak banyak karena lingkar circle aku tuh kecil, jadi emang di komplekan doang, nggak diperbolehkan untuk pergi jauh. Paling pun sama anak komplek ya udah ngitarin di belakang gitu. Momen yang paling lucu waktu mutusin jadi anak yang orang tua udah nggak bisa nih diharapin nih, ini harus melakukan sesuatu. Nah, di masa-masa perjuangan itu tuh ada nggak momen-momen yang parah nih, lucu sebenarnya kalau diingat sekarang mah? Lucu. Gue pernah dengar lu dulu tuh pernah ini deh, kayak ternak ayam. Ternak ayam. Ceritain. Kalau gue itu ternak ayam dari kelas 1 SMP. Dari 6 SD sebenarnya, gue kelas 6 SD. Bokap gue juga ada ternak ayam soalnya dulu. Jadi kalau di kampung itu kan rumah-rumah tuh pada kayak rumah panggung gitu ya. Jadi dulu kandang ayam gue itu langsung di bawah rumah. Jadi banyak lah dulu sampai ratusan gitu. Gue ternaknya ayam kampung. Terus itu cuman berawal dari satu pasang ayamnya dulu. Satu pasang ayam. Iya, habis itu gue bantu mereka kawin. Mereka kawin sendiri. Dicari ayam tetangga gitu. Namanya binatang kan ya, kawin sendiri, terus beranak pinak dari situ. Habis itu semakin banyak sampai akhirnya ayam gue ratusan. Cuman the first 2 chicken yang gue punya itu mereka itu kesayangan gue. Iya, benar-benar itu adalah yang mulia ayam. Betul, sampai gue itu ya pay attention to details, kayak proses mereka bertelur. Gue perhatiin. Jadi dia liatin dong. Iya, gue liatin tuh pantat ayam tuh ngeluarin telur. Prosesnya gimana? Ekspresi muka ayam itu. Sampai nanti proses dia mengeram itu berapa lama? Karena gue baca teorinya.
gue baca teorinya kan. Terus tapi gue nggak puas anaknya kalau gue nggak lihat realnya prakteknya kayak gimana gitu. Sampai satu hari itu gue pernah udah gue hitung 14 hari tapi masih ada beberapa yang nggak menetas gitu. Gue pikir ini pasti kalau bahasa orang Bakumpai itu telur tambuk. Telur tambuk busuk, nggak berhasil gitu proses pengeramannya. Gue pecahin dong. Saking curiousnya. Terus ternyata satu itu nggak busuk. Ada anaknya di situ. Iya. Habis itu dipatuk-patuk lah sama mamanya. Terus habis itu gue kalau reflect on that, gue kebawa sampai sekarang. Gue anaknya tuh harus ngerti proses tuh dari awal sampai akhir. In a complete package. Sama seperti sekarang gue ngerjain rotan industri kreatif. Ya. Gue harus tahu nih, lu ngambil dari hutan mana? Prosesnya sampai jadi helaian rotan ini kayak gimana? Lalu lu menganyamnya seperti apa? Motif yang kamu buat itu maknanya apa gitu. Terus kayak ini kuat apa enggak, berapa lama? Gue sampai harus tahu sedetail itu. Itu kebawa kayaknya kelakuan zaman kecil itu. Gitu. Ngulik banget berarti Li. Betul. Ngulik banget. Dan itu parah sih. Nah, kalau gue tuh yang tipikal setelah selesai ngulik, gue percayain ke orang buat ini. Ketika itu gue cuman ngontrol aja. Cuman gue tahu persis ini dari mana. Cuman nggak yang selalu untuk kontrol itu gitu. Nah, ketika baca teori itu dapat dari mana? Buku kan waktu SMP kan ada perpus, kan ada kan yang tentang ternak ayam. Sampai gue itu ya dulu di kampung, I was the first person who gue merakit sendiri sebenarnya. Alat buat penetas telur itu ada palet besinya, ada lampunya, ada kandang kawatnya. Gue coba, gue explore gitu loh. Sampai orang tua gue saat itu ngelihat gue amazed. Kamu tahu dari mana cara begitu? Segede apa itu kandang? Segede apa itu tempat eraman? Mungkin tempat eraman doang ya? 1x2 meter lah mungkin. Kecil lah, nggak terlalu gede. Nggak nyampe 1x2 kan, maybe 1x1 bener-bener gue ikutin step-step yang ada di buku, gue pinjam dari perpustakaan. Terus gue masukin lah beberapa telur ayam. Gue ambil kan dari kandang ayam di bawah rumah. Menetas dong. Gue tuh merasa wow, kayak sukses gitu. Wow, I did it. Ada satu kepuasan aja saat kita benar-benar mengerti proses itu dan kita melakukan proses itu dengan benar gitu. Gitu. Sampai gue dulu tuh try to make money, tapi gue tuh sayang sama ayam gue. Gue nggak tega kalau jual. Tapi gue akhirnya nyabung ayam. Bayangin gak sih? Di kampung tuh permainannya unik kan? Ke hutan doang itu udah, ke sungai udah, terus main lompat tali juga gue lincah lah. Simban pakai batu gue lincah, semua tuh permainan tuh gue lincah. Sampai akhirnya gue merasa gue nggak mau jual ayam gue. Kasian. Benar. Terus lo misalkan tahu ayam lo digorok lehernya. Duh gimana ya? Iya benar. Kayak sedih gitu. Emosional kali ya, ada emotional connection sama ayam-ayam. Gue nggak mau jual. Gue sabung. Karena kalau gue sabung, dia nggak bakal sampai mati gitu. Tapi gue masih bisa dapat uang lagi dari hasil persabungan kalau gue menang ya. Kalau gue menang. Tapi gue dulu nggak berani yang sampai yang ayamnya berdarah-darah, yang sabung pakai taji ayam itu loh. Gue pernah ikut, tapi gue nggak tega ngelihat ayam gue sampai berdarah-darah. Paling sabungannya tuh ya biasa lah. Kalau ayamnya udah lari tuh udah gitu. Gitu. Terus yang kayak begitu tuh berapa lama nyambung ayam? Maksudnya bertahun-tahun gue. Kalau teman-teman gue nggak ada yang tahu ternyata. Jadi pas gue kelas 2 SMP itu gue udah jarang ngumpul sama teman-teman gue yang seumuran. Cari duit Bun. Sama bapak-bapak dong. Bapak-bapak ini besok ada taruhan di sana. Gue tuh nge-grooming beberapa ayam gue dulu yang memang gue jadiin jagoan buat sabung. Ayamnya sampai di-grooming, Bo. Memang harus dikasih makannya tuh kayak padi yang ada kulitnya, gitu-gitu loh, biar dia tuh kuat. Riset ya Bun. Itu dari orang-orang penyabung yang sudah expert belajar.
Dikasih itu nggak telur juga, madu gitu? Enggak Susu sih. enggak? Dikasih makannya tuh padi yang ada kulitnya masih, katanya sih biar kuat. Cuman gue nggak ngerti teorinya orang-orang di kampung. Bener. Mungkin ada kali ya secara sains. Mungkin ada. Jadi dia lebih gelisah mungkin. Gelisah. Iya kan si kulit padi kan keras bun di perut. Oh, jadi bisa. Jadi maunya berantem gitu ya? Nggak bisa juga sih. Itu bukan sains. Berarti ya bukan sains, itu ngerjain si Iya. ayam. Sama teman-teman gue tuh dulu kayak kesel kan. Kamu tuh nggak bisa diajak jalan lagi, sukanya nyabung ayam. Sukanya nyambung Sampai one ayam. day gue murka. Itu I think it was the worst nightmare waktu gue SMP. Tante gue nih mau nikah, mau ada acara wedding party Ya. kan. Dan lu tahu kan kalau di kampung itu kalau ada weddingan ngundangnya seantero sejagat raya. sejagat raya. Terus gue surprise balik-balik ayam gue dong cuma sisa beberapa ekor di kandang. Gue kayak langsung curiga kan. Jangan-jangan ayam gue udah semua disembelih nih, semua udah digorok buat acara pernikahan itu. Dan ternyata benar dong. Idih. Gue frustasi. Ayamnya nggak dibayar sampai sekarang, gue masih benci kalau ingat momen itu. Iya benar. Ayam gue banyak banget, betul. Terus cuman inilah ya, ini mental juga nih yang di circle kita biasanya kalau kita punya bisnis nggak mau bayar, mau gratis, mau diskon, tapi dia nggak ngerti proses orang. Lu bayangin betapa kecewanya gue saat itu. Ayam gue ratusan ekor digorok, gue tanpa dibayar sepeser pun. After that moment ya, itu gue kelas 3 SMP. Gue nggak mau lagi beternak ayam. Gue sedih sesedih-sedihnya. Gue jadi melo. Sedih banget gue. Iya parah. Habis itu cuma karena udah ada kaitan emosional lu dari yang merhatiin dia netas sampai lu nyabung dia ayam itu. Karena gue nggak mau menjual mereka, gue nggak mau mereka digorok. Tapi gue juga tahu kalau mereka ketuaan mereka akan mati gitu. Benar. Ya mungkin itu ada baiknya juga, cuman tidak etis gitu. Kalau lu ngambil ayam gue terus lo nggak bayar dan jumlahnya banyak, itu kan kerja keras gue cuy. Meskipun misalkan gue cuma ngambil nasi bekas yang ada di dapur buat ngasih makan mereka, tapi kan tetap aja itu adalah effort gue yang mengembangbiakan mereka gitu. Setuju. Abis itu gue bener-bener trauma dan gue bener-bener kecewa. Gue udah abis kelas 3 SMP gue nggak pernah berternak ayam lagi. Ada namanya nggak ayamnya? Dulu gue kasih nama tuh yang beberapa ekor yang pertama aja sebelum mereka udah menjadi banyak banget. Siapa namanya? Ingat dulu gak? Itu Jambul itu yang si jago. Terus kalau yang betina itu gue agak lupa ya, karena gue tuh paling sayang tuh sama si Jambul itu gitu. Paling sayang sama Jambul karena emang ada jambulnya. Iya. Dan itu kan unik gitu. Ayam gue tuh dulu warnanya tuh 4 warna kayaknya. Ada merahnya, kuning, agak sedikit hijau, terus hitam, ada putihnya. Aduh, cantik banget lah si Jambul itu. Emang patah hati yang aneh gitu. Karena si binatang peliharaan meninggalnya tuh bukan karena kehendak kita gitu. Disembeli dan kita nggak dibayar pula ya kan, nggak ada reward. Wow. Nih Jambul yang udah jadi arwah. Udah lama banget kayaknya, udah berapa tahun. Dan dia reinkarnasi jadi kabel. Udah 15 tahun yang lalu kayaknya, lebih. Hampir 20 tahun yang lalu lah. Iya. Dia jadi arwah nih lagi dengerin kamu. Udah 10 kali reinkarnasi dia. Dulu gue dapat 2 ayam pertama gue itu dari om gue. Karena pas gue ngelihat ayam-ayam, gue kan selalu tertarik tuh sama ayam. Perbinatangan tuh gue selalu tertarik. Karena yang paling bisa dipegang, paling bisa diatur, dan gerak-geriknya tuh lucu. Akhirnya gue dikasih sepasang, nih kamu pelihara. Iya. Dia juga surprise karena ternyata gue bisa menernak ayam itu jadi ratusan dan sedangkan dia nggak bisa kayak gue. Karena kayak I'm giving a lot of cares, a lot of love to this chicken gitu. Jadi benar-benar gue I'm doing it wholeheartedly. Kayak benar-benar tuh dengan semua jiwa raga gue ngerawat mereka. Seperti itu juga gue
merawat produk-produk Handep, memastikan bahwa produk-produk rotan gue itu kualitinya top markotop. Oh mantap. Minum dulu bos. Haus. Minum dulu. Haus bun. Nih gula mineral. Yang ada manis-manisnya. Oke, jadi Beb, Tante lu masih ingat nggak dengan momen-momen dia sudah membantai ayam-ayam lu yang ratusan jumlahnya? Kayaknya nggak ingat. Cuman kalau gue sih akan ingat karena kan the moment was very meaningful ya, Ya. dan sedih buat gue. Jadi parah. gue akan selalu ingat itu sampai kapan. Dia kan menikah di atas penderitaan ayam-ayam lu. Gimana? Gue kebayang gitu kayak abis dari main gitu terus biasanya di kandang tuh ada ngelihat ayam banyak gitu, pas pulang-pulang mana nih ayam lagi pada pergi main sama siapa gitu, pas ternyata ada di wajan semua bun. Iya, udah pada dicabut-cabutin bulunya. Itu lu makan gak ayamnya? Enggak, jadi gue itu lama banget nggak mau makan ayam. Karena sedih. Gue merasa ayam itu sahabat gue gitu dulu. Sahabat ayam. Sampai sekarang gue kan anaknya jarang banget makan ayam kampung. Ya benar. Hampir nggak pernah gue dulu dari sejak gue SMP sampai sekarang hampir nggak pernah makan ayam kampung. Gue maunya makan ayam broiler itu, ayam ras. Ayam ras. Kenapa ya? Karena mungkin gue nggak pernah ngelihat proses mereka dulu seperti apa, dan gue nggak merasa kayak nggak pernah mengenal si ayam ras ini, jadi ya nggak apa-apa gue makan aja. Selain piara ayam dulu piara apa? Ada ikan juga nggak? Gue pelihara ikan yang gue tangkap yang agak bagus-bagus warnanya gitu. Cuman gue nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pintar gitu kalau melihara ikan, biasa cepat mati. Ever since gue berhenti beternak ayam, kayaknya gue hampir nggak pernah punya peliharaan hewan peliharaan gitu, sampai 2020 gue memutuskan untuk adopsi seekor anjing. yang kamu cosplay jadi kucing. Iya, yang gue rasa dia tuh kucing. Karena nyokap pernah tanya tuh katanya. Iya. Gimana tuh? Karena kan my family is kayak not really interest yang sama nggak bener-bener yang Islam yang garis keras sih, moderate lah. Cuman kalau when it comes to raising atau having a dog, mereka ngerasa itu sesuatu yang tidak boleh dan nggak boleh aja sih gitu, karena haram. Interpretasi mereka. Ya udah, kalau di video call ya gue bilang kucing gitu. Tapi kalau dia menggonggong ya gue bilang iya, kan dia bisa dilatih supaya juga bisa menggonggong. Tetap aja nggak percaya kan, nggak mungkin kucing kan nyaw. Iya. Nggak mungkin guk gitu. Ada nggak di momen yang pas dimana pas lagi video call gitu, ini ngakunya ini kucing kok, kucing ini, terus dia gonggong. Apa kata mak? Biasa aja sih dia kayak ketipu anak nih. Ya, karena kan orang tua kita when it comes to religion kayaknya itu sesuatu yang sangat sangat fundamental gitu. Jadi kalau mereka ngelihat kita melakukan sesuatu yang di luar batasan agama, mungkin itu menyakitkan hati mereka, atau mereka merasa kita di jalan yang tersesat gitu. Cuman my principle is that to spread love. Karena I am not gonna eat my dog anyway. Dan I adopted the dog because I love it. Gue mau take care of the dog because he needs a home to stay, to live. Gitu. Ya gitulah, baru-baru aja lagi gue punya binatang peliharaan. Seru banget. Oh ya, dulu tuh pernah dengar juga bahwa lo tuh juga adalah seorang penambang. Aduh. That's very kayak ini tuh apa latar belakang yang nggak orang tahu semuanya ya. Dan ini tuh seru banget kayaknya, karena dulu di daerah tuh pengalaman yang kayak gitu tuh nggak didapat di daerah-daerah lain gitu, karena emang landscape-nya kebetulan di Purucahu juga itu gitu, dan mau melewati kehidupan yang jadi sebagai penambang tuh keren gitu.
Jadi long story short, keluarga inti gue itu ya mayoritasnya penambang emas tradisional. Ada juga beberapa yang berladang gitu. Cuman memang kebanyakan penambang emas dan itu udah turun temurun lah gitu. Sekarang sih udah makin sedikit yang bergelut di situ, cuman masih ada lah. Gue itu dulu I wouldn't call myself as a miner atau sebagai seorang penambang, tapi gue terpaksa terjun ke dunia itu untuk mempertahankan perjuangan gue untuk bisa tetap sekolah gitu. Lulus SMP itu kan gue udah nggak ada orang tua ya. Tapi gue tuh tekad gue tuh besar banget biar tetap bisa sekolah SMA gitu. Dan gak ada yang bisa beliin baju seragam, biaya pendaftaran masuk, beli sepatu, segala macam, beli buku. Dan lu dapat dari hasil bekerja di tambang? Iya. Oh, wow. Jadi gue kan minta tolong kan ke om gue, ke tante gue. Entah mungkin mereka juga kurang mampu atau memang benar. itu bukan prioritas buat mereka untuk membantu saudara yang lain untuk sekolah. Akhirnya gue ikut ke tambang rakyat gitu, buat ngambil batu-batu sisa buangan dari perusahaan gitu. Dan gue tuh harus compete dengan begitu banyak orang dewasa. Dan kayaknya 2 bulanan lebih deh gue. Kan abis kita lulus SMP itu kan ada gap kan beberapa bulan baru masuk kan. Gue ingat banget gue cuman tidur di bahasa tuh palbet. Ini kayak kayu, terus dimasukin sak ya, di sela-sela kayu itu, terus atapnya cuman terpal. Lu bayangin gue setiap hari, setiap malam gue kedinginan tidur di situ, nyamuk. Terus gue tuh makan tuh numpang di tempat-tempat om gue, tante gue yang juga bergelut di situ. Cuman yang bikin gue sedih saat itu adalah orang-orang ini tahu gue itu anak kecil gitu di situ, tapi gue harus berkompetisi dengan mereka untuk ngerebut batu-batu buangan itu gitu. Dan mereka tahu gue pengen banget sekolah saat tapi kayak nggak ngerti ya, kayak gue kalau gue jadi mereka saat itu, gue bahkan mungkin I'm gonna give kayak my helping hand untuk bantu ini anak yang pengen sekolah gitu. Tapi gue nggak mendapatkan treatment seperti itu. Sampai akhirnya gue ngumpulin beberapa sak gitu ya setelah beberapa bulan. Oh. Sangat menyentuh, Bun. Gue tuh akhirnya selalu mellow kalau ingat ini, selalu mellow. Gue tuh akhirnya bisa dapetin beberapa sak. Dibanding yang lain tuh mereka bisa dapat banyak, tapi gue cuma bisa dapat sedikit. Dan saat itu gue dapat sekitar kurang lebih 5 gram emas. Saat itu harganya sekitar 350.000 ya. Tahun berapa? Tahun 2002 apa 2003? Yang gak ada 2006 saat itu. Terus akhirnya itu yang gue pakai buat daftar sekolah dan beli baju seragam segala macam. Gila, gue melo banget kalau ingat itu. Orang-orang itu melihat perjuangan gue gitu. Terus keluarga, saudara-saudara gue yang lain, sebenarnya mereka mampu bantu gue, tapi mungkin karena pendidikan ini bukan prioritas, ya mereka mungkin nggak kepikiran atau nggak punya perasaan yang urgent buat ngebantu gue gitu. Tapi gue saat itu gue udah tekad gue tuh bulat banget bahwa gue harus sekolah. Ini yang orang nggak tahu, karena orang lihatnya tuh Randy berhasil dan dia lulusan luar negeri. Lo nggak tahu dia dulu tukang sabung ayam, Bambang. Lo nggak tahu dia dulu tuh tidur di sebagai miners itu di bawah rembulan berpanas-panasan setiap hari, kedinginan tuh nggak ada yang tahu. Dan tekad bulat itu tuh berangkatnya dari sana. Mungkin semua orang tuh pasti punya story of their own struggle ya, story of their journey. Dan gue nggak bilang bahwa my journey was the hardest journey, cuman banyak orang-orang yang lebih punya privilege dibanding gue gitu. Kayak teman-teman gue nggak harus
berjibaku dengan perjalanan seperti itu, sedangkan gue harus mau itu semua. Dan it didn't stop there sampai gue masuk SMA itu pun pahit banget, gue harus pindah dari keluarga satu ke keluarga yang lain. Karena perkara kita sekolah ini kan nggak cuman pendaftaran, cuy, tapi lu setiap hari lu harus sekolah, lu harus makan, lu harus jajan, terus nanti ada biaya-biaya yang lain kan. Jadi itu tuh gue harus mencari lah keluarga yang mau nampung gue, tapi gue jadi peribahasanya ngebantu, bukan jadi pembantu juga sih, kayak ngebantu-bantu lah di rumah gitu. Gue pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kelas 2 gue pindah, terus kelas 3 juga gue pindah lagi. Dalam masa pindah-pindah itu, kalau dilihat saat ini, pengen banget berterima kasih ke siapa? Yang udah. Oh wow, nih kalau nggak ada orang ini tuh penyambung hidup, mungkin waktu itu tuh nggak tahu mau kemana gitu. Gue berterima kasih dengan semua mereka yang pernah gue tumpangin, meskipun ada juga yang nge-treat gue dengan sangat-sangat tidak mengenakan, tapi gue percaya bahwa itu adalah proses yang harus gue lewatin untuk menjadi lebih kuat. Jadi gue tetap berterima kasih kepada mereka semua. Cuman yang paling memorable itu pas gue kelas 3 SMA, gue ikut, ada iparnya nenek gue, dia tuh punya warung makan, kayak jual nasi kuning, jual lontong gitu. Gue nggak pernah tuh yang dimarah-marahin, karena gue memang inisiatif, gue tuh akan bantu gitu kerjaan di rumah. Dan karena gue juga anaknya lumayan bersih ya, gue suka bantu ngerapin rumah segala macam. Setahunan gue kelas 3 SMA di situ gue ngerasa accepted as member of the family. Meskipun ya mereka nggak ngasih gue uang jajan, wajar aja, tapi gue bisa makan makanan yang dijual di warungnya dia gitu. Gue bawa bekal ke sekolah. Jadi I was always different. Gue itu selalu pas kelas 3 SMA, karena gue nggak punya uang jajan, meskipun gue punya tabungan, tapi gue dulu udah berpikir gue harus kuliah. Dan nobody's gonna help me. Worst case scenario, gue harus punya tabungan supaya gue tetap bisa kuliah. Gue selalu bawa kotak nasi gue sendiri gitu, bawa bekal. Kalaupun gue jajan, itu paling gue beli minuman, murah kan, dulu tuh masih 500 rupiah gitu lah. Atau enggak gue ditraktir temen gue yang lain. Jadi si keluarga ini tuh yang paling ini kayak anugerah setelah banyak struggle melewati beberapa keluarga yang nge-treatmentnya kurang oke lah gitu. Tapi pas diingat-ingat kalau sekarang mah ya udah sih, memang bagian proses dari hidup. Betul. Ya udah sih, pas ketemu juga paling hai, tapi ya kita perlu ingat lah. Maksudnya ini juga ngebentuk kita dulu kayak gitu. Bener. Kalau gue sih I never really have grudge ya on the people that hurt me atau abandon me in the past. Gue anggap itu adalah pembelajaran hidup aja. Cuman mungkin ada memori-memori yang akan selalu gue kenang. Dan kalau peribahasanya piring pecah, meskipun lu sambung-sambungin lagi, mungkin tetap akan berfungsi, tapi tetap ada part-part yang itu tetap akan broken gitu. Tapi dia tetap berfungsi gitu. Gue tetap maintain good relationship sama orang-orang ini. Terakhir ketemu sama yang keluarga tante bukan? Keluarga nenek gue. Keluarga nenek. Kapan? Udah lama banget kayaknya, kayak udah. Tapi masih sehat semua? Iya, udah 10 tahun yang lalu kayaknya. Gue itu kan sejak gue lulus kuliah tuh memang jarang balik kampung ya. Paling pas lebaran, itu pun gak setiap tahun lebaran gue pulang. Benar. Apalagi nih pas gue starting my business. No, actually before that, pas gue udah kuliah di Australia 2017 awal, gue udah jarang pulang. Pas bisnis handep ini makin jarang lagi gue pulang. Bukan, it's not because I don't wanna go home, tapi memang tuntutan pekerjaan gue gitu. Dan jaraknya kan juga jauh kalau harus pulang sering-sering. Setahu gue tuh kuliah juga di sini. Itu sempat ini juga nggak dagang juga mungkin, atau ngebikin fashion show versi
Gue dulu kuliah di Universitas Palangkaraya di UPR S1. Ya, ya. Gue dulu jurusan bahasa Inggris, keguruan lah. 3 tahun, 2 bulan gue nyelesain Cepet S1. itu, cepet banget melesat. Iya, cepet. Paling cepet lah. Mungkin sekarang udah nggak bisa kayak gitu orang-orang. Karena memang harus kayak 3 tahun setengah minimal. Fokus banget berarti ngerjain 3 tahun 2 bulan. Iya, karena gue struggling juga waktu kuliah. Oh, Struggling karena harus bayar lebih mahal ya dibanding kita SMA. Terus lo harus bayar kos-kosan, terus lo harus bayar buku, lo harus bayar SPP per 6 bulan. And it's not easy untuk anak yang nggak punya supporters secara financial kayak gue, dan gue harus kerja. Gue tuh ngajar les-lesan dulu. oh iya. Sekarang Ngajar udah les-lesan. waktu itu lebih better lah ya, bisa dapat uangnya dari ngajar Iya. les-lesan. Karena pas gue masuk kuliah bahasa Inggris gue udah lumayan bagus gitu. Ya. Jadi gue udah bisa ngajar sekelas anak SMP, anak SMA, itu gue udah bisa. Dan pas masa kuliah itu kadang memang juga ada momen-momen yang kebutuhan pendidikannya tuh gue nggak sanggup bayar gitu. Itu Dan gimana? gue down. Pernah beberapa kali gue pengen berhenti dulu nih terminal lah kalau terminal, bahasanya. Tapi Ada aja jalannya. ada teman-teman yang bantu gitu, atau enggak tiba-tiba gue dapat project apa gitu sama orang lain. Lu rajin ngerjain project berarti? Iya, dulu gue kalau ada bule peneliti gitu kadang gue dikasih job sama dosen gue gitu. Kamu mau nggak nemenin bule ini jadi kayak asisten gitu lah. Ada aja rezekinya. Kayak sempet mau terminal nih, aduh anjir nih nggak bisa bayar kuliah. Iya, nih, gue jadi tuh nggak ngerti waktu dibayarnya itu gimana, nggak gue inget ngerti. banget, gue tuh udah hopeless. Terus gue tuh baru keluar dari rumah sakit Yap. karena gue sempat kena TBC tahun 2010. Oh, Dan biaya rumah sakit gue saat itu lumayan mahal karena gue nggak punya asuransi ya. And then gue sampai kepake, gue tuh dulu komandan tingkat kayak ketua kelas gitulah Iya. untuk satu mata kuliah. Dan kita kan harus beli buku. Nah, si dosennya kan jualin tuh buku ya. Iya. Terus gue pakai uang itu buat gue bayar rumah sakit dulu. Iya. Dan gue agak telat balikin ke dosen. Iya. Sampai akhirnya one day gue ini lagi hopeless banget lah. Gue bingung mau bayar nih uang kayak gimana. Gue nelpon keluarga gue juga kagak ada yang bisa bantu gitu. Iya. Akhirnya tiba-tiba ada kakak tingkat gue nih nelpon gue, Ren, kamu di mana, bisa ketemuan nggak? Dia udah lulus sih. Iya. Terus kita ketemu, ini aku ada ditawarin jadi asisten buat tim ekspedisi. Iya. Sorry, ke Puruk Cahu, ke Murung Raya. Yang terabas itu. Iya, buat explore di hutan. Yep. Habis itu gue yang kayak, gue langsung iyain kan. Berapa? Gue bilang itu sehari. Gue dong dibayar cuma 50.000 dulu sehari. Gue mungkin itu eksploitasi tapi nggak apa-apa, at least itu ngebantu gue. Habis itu gue ambil project itu, akhirnya pas gue balik gue bisa bayar itu uang dosen gue yang kepake. Berapa lama itu? Sebulan gue Sebulan. di hutan, nemenin bule-bule. Lumayan 3.000 kan. Terus tapi makan ditanggung, jajan ditanggung gitu. Itu cuman pure gaji lah ya. Kalau nge-translate dokumen mereka gue dibayarnya beda. Oh. Emang pinter nyari Gitulah. nyari celah emang. Akhirnya tapi setelah itu gue kalau ada project penelitian atau ekspedisi gitu gue sering dipakai akhirnya. Dulu gue adalah salah satu di antara beberapa orang yang memang pionir lah yang bergerak di bidang itu. Yap. Itu deh. Terus apalagi ya kalau zaman kuliah itu? Kalau di Australia? Kalau di Australia Nah, gue ini buku lu nih. Oh iya, Australia Barat. Ada lu tulis beberapa cerita hidup lu juga kan di sini. ada Lu sedikit. Gue ada nulis beberapa bab di dalam buku ini. Jadi gue ke Australia saat itu pertama kali itu 2014 awal. Gue jadi tenaga pengajar bahasa Indonesia di sana. Sama kayak kita di sini, kita belajar bahasa Inggris ya sebagai bahasa asing. Mereka juga ada belajar bahasa Indonesia, bahasa Jepang dan lain-lain. Dan gue dulu ngajar bahasa Indonesia di sana kurang lebih 1 tahun. Ngajarin
bahasa Indonesia untuk anak-anak di sana. SD, SMP, SMA. Lucu-lucu nggak? Lucu-lucu tapi nyebelin juga sih, sama aja ya namanya anak-anak. Ada nggak mau dipites nih anak, tapi takut anak bule, Bo. Bermasalah ntar. Iya. Nggak boleh disentuh soalnya. Terus gue di sana abis itu lumayan lah perekonomian gue jadi membaik setelah gue pulang dari sana. Gue bisa beli tanah, gue bisa mulai bangun fondasi rumah di kampung buat nyokap gue. Terus setelah itu kayak jalan gue lebih kebuka lebar aja sih. Networking. Iya, untuk dapat kerjaan di Jakarta, terus gue akhirnya memutuskan untuk untuk apply beasiswa lagi S2 ke Australia. Pokoknya it was a life changing experience dan gue grateful bahwa gue pernah melakukan hal tersebut. Ya. Menurut gue ya, itu kan terjadi tidak begitu saja. Maksudnya kayak jalannya kebuka, pinter networking, terus pinter approach ke orang. Emang karena yang pahit-pahit zaman dulu, kayak pintar ngebaca orang zaman dulu mah kelakuannya kayak gini. Akhirnya pas di depan itu lebih hati-hati lagi ngadepin orang, terus ngerti maunya kita tuh apa ke orang tersebut, apa yang kita tuju gitu ya. Betul. Iya nggak? Banyak pembelajarannya sih. Yang pahit-pahit yang udah dialamin tuh itu bekal banget emang buat berkoneksi ke orang ya. Iya nggak? Kalau menurut gue sih kayak momen-momen pahit yang kita laluin di masa lalu itu benar-benar ngebentuk tingkat kematangan dan tingkat fight-nya kita. Yeah. Kita mungkin kalau anak-anak yang dulu banyak privilege terus memang selalu disupport sama orang tuanya, itu daya saing atau daya juangnya kadang tidak sekuat anak-anak yang banyak mengalami masa kepahitan. Tapi nggak semua juga anak-anak yang mengalami kepahitan di masa kecil itu bisa bangkit dan bisa rise, pokoknya bisa survive dan bisa menjadi lebih baik gitu. Banyak juga yang terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, drugs, pergaulan bebas, masuk ke dalam lingkaran prostitusi segala macam seperti itu. Jadi memang itu benar-benar nature dan nurture itu benar-benar berpengaruh. Kalau memang pun dia mengalami proses nurturing yang pahit yang sebenarnya bisa ngebentuk dia menjadi orang yang kuat, tapi kalau nature-nya dia, karakter atau kepribadiannya dia bukan seorang pejuang, tetap tidak bisa. Jadi kombinasi nature and nurture itu harus ada gitu. Nggak harus balance sih, harus benar-benar berdampingan gitu. Karena gue melihat kok banyak anak-anak yang mungkin backgroundnya mirip kayak gue, tapi akhirnya tidak mau berjuang lebih keras, bukan karena tidak ada pengalaman, tapi kemauannya gitu. Jalan itu kan selalu ada, tapi how confident, how willing, and how hardworking you are to walk through the doors that are open to you until you can actually achieve your dream atau make your dream come true. Gantung. Doors are always open. Meskipun ketutup, you can push the doors to open up for you. Jadi gue selalu percaya gue bisa menembus pintu-pintu yang ada di bumi ini. Itu yang gue bilang ambisius. Harus optimis dan harus percaya diri, tapi itu berproses gitu. Jangan misalkan kita meng-compare diri kita dengan orang yang sudah very much experience misalkan, atau memang sudah terlahir dari golden atau silver spoon dari anak sultan. No, my principle is that I never compare my journey with other people's journey because I'm unique, my journey is unique, this is my life, I don't give a shit about your life karena kita berbeda, tapi gue akan tetap appreciate orang lain gitu. Gue nggak mau feeling down dengan berkacamata atau kayak membandingkan perjalanan hidup gue, kesuksesan gue terhadap kesuksesan orang lain, karena itu akan toxic sendiri. Iya, kan oke lah misalnya starting point kita tuh beda, tapi akhirnya di hasil akhir tuh kita bisa melewati itu gitu. Betul.
Lu kayak pernah gini ngomong itu aja. soalnya ke gua. Secara science mungkin kalau anak sultan mungkin udah mulainya di Plus 3. plus 3 atau bahkan 5, lalu dia achieve 15. Iya. Kita mulai misalkan di Minus, 0 iya. atau Minus bahkan bahkan. minus, tapi kita achieve di 10. Iya. Sama aja sebenarnya. Iya. Tapi karena starting pointnya dia lebih tinggi dari Iya. kita, ya wajar-wajar saja dia mungkin lebih di atas dari kita. Tapi kalau gue bisa nyaranin sih ya jangan pernah mengcompare aja. Kalaupun kita mengcompare, ya jadikan itu motivasi untuk bisa lebih maju, bukan malah kita ini menjadi ngerasa toksik untuk bisa berkompetisi. Kalau diingat-ingat zaman masa kecil, game yang di circle anak-anak desa gitu, anak-anak Desa. komplek. Karena aku ngerasanya juga desa, kan dulu di kota juga masih kota Aku kecil. yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ku susah, sekarang alhamdulillah. Game yang paling paling disenengin. Gue itu lumayan sih, beberapa permainan. Gue suka lompat tali. Gue suka main timprak, yang loncat-loncat di tanah, ada kotak-kotakan iya. gitu. Terus ada undas kalau Itu sodor bukan? mungkin kali ya. Terus gue suka main kelereng. Apalagi ya? Terus gue suka juga main kartu. Kartu. Ini basicnya perjudian tadi. Sama gue suka main sembunyian gitu, cari hide and seek gitulah versinya kita di sini. Tapi gue yang paling sering gue mainin itu kelereng sih. Kelereng. Karena kayak ada sedikit kompetisi di situ dan lu bisa mengakumulasi itu dalam bentuk material. Dalam material ya, maksud gue kelerengnya gitu. Kayak lu bisa ngelihat hasil pencapaian lo seperti apa. Lebih terukur. Kalau kita main tali kan ya udah. Yuk kalah menang. Aja gitu. Ya habis itu nggak ada sesuatu yang membuat lu terkenang bahwa lo tuh ternyata bisa menang untuk games itu. Atau talinya diambilin kan nggak mungkin kan. Betul. Talinya masih dipakai lagi buat main berikutnya gitu. Cuman speaking of permainan kelereng zaman dulu itu kan ada beberapa versi dan agak sedikit gender juga gender bias. Parah. Kayak kalau yang lingkaran picis bundar, kalau bahasa kita yang ada kelereng tumpukan terus ada circle, Ingat. itu lebih ke cowok. Terus yang garisnya segitiga, terus kelerengnya di garis-garis itu permainan cewek. Nah saat itu gue itu memang ya secara karakter gue agak feminin. Dan gue nggak pernah malu. Karena gue percaya this is God's creation. Dan aku anak yang sangat confident dengan diriku. I'm very content and happy and proud being in my own skin. Jadi kalau orang ngehina gue because I'm a little bit feminine, fuck you, I don't care. Dan it's not your problem, this is my life. Ini yang gue suka. Iya, betul. Bodo amat, skip. Bodo amat, fuck you. Terus kayak gue ngerasa as long as I'm not begging for money atau I am not eating on your table, gue nggak merasa harus tersinggung atau segala macam. Malah kalau sekarang gue berani konfrontasi orang. Kalau misalkan mandang gue atau ngomongin gue dan gue langsung dengar, gue langsung what's your problem? But anyway, nah jadi gue tuh lebih sukanya kelereng itu permainannya dengan para perempuan yang segitiga tadi. Karena mungkin itu secara alami ya, secara natural itu adalah strategi gue untuk tidak mau kalah. Kayak because the game doesn't fit. For me, yang itu kan susah itu yang bulat. Iya, tenaga gue tuh nggak sekuat tenaga temen-temen cowok gue yang lain gitu, dan gue selalu kalah. Dan saat itu karena selalu kalah, gue mikir why don't I try another game? Gue joinnya yang perempuan-perempuan. Gitu. Iya. Tapi interestingly, ini para perempuan ini malah tidak karena as children ya, as a kid, kita tuh tidak punya prejudice atau stigma bahwa if you are a boy and you're playing with girls dan you are bencong, itu tuh nggak seperti itu gitu loh pada zaman anak-anak ya, pada masa anak-anak. Nah, akhirnya gue sering menang main itu.
karena lebih strategis juga kan. Ada beberapa angle, terus lo harus main taktik. Lebih main taktik dan strategi, bukan main kekuatan. Kalau yang Bundar itu tuh bener-bener harus main kekuatan. Jadi secara natural gue rasa itu strategi gue untuk win the game. Karena gue tahu ini game ini tuh nggak cocok buat gue nggak mau maksain diri gue berada di circle atau berada di sebuah permainan yang itu memang tidak untuk gue gitu. Jadi gue harus mengubah game gue supaya gue tetap bisa winning the game. Dan itu emang strategi banget. Betul, dan gue came across sebuah quote ya. Gue lupa ini quote-nya siapa. Dia bilang kayak gini. If you cannot win a game because the game is not fit for you, then you need to change the game. Jangan pernah maksain diri lo ada di dalam game yang lo nggak akan pernah bisa menang. Karena di dunia ini banyak hal-hal lain atau game-game lain yang mungkin itu lebih cocok buat lo. Nah, kadang kan kita nih sebagai manusia tend to force ourselves karena kita ngerasa gagal kalau nggak bisa. Gue rasa definisi kegagalan itu sangat toksik. Definisi kegagalan itu nggak ada di kamus gue. Hanya aja definisi gue tuh itu nggak cocok buat gue. Atau gue masih belum maksimal. Tapi kalau gue udah mengerahkan segala tenaga dan usaha gue tetap nggak bisa winning. Gue akan mengganti itu. Karena berarti itu nggak cocok buat gue. Berarti lu yang anaknya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ini yang salah-salah juga masih bisa diulik kok besok-besok gitu. Sebenarnya kita break benar. Ya itu dari tadi 5 kali yang bikin ribet di belakang tuh Kayoan. Dia nelfon dari tadi nyariin lu. Lu kan tadi bilangnya mau rapid. Iya, mau rapid antigen. Rapid antigen buat balik ke Bali ya. Pokoknya ini beruntung banget dikasih waktu untuk bisa datang ke podcast ini. Anyway, banyak banget cerita-cerita lama yang kalau dikenang mah itu adalah latar belakang kita dulu yang kita sama sekali nggak bisa hapus, yang harusnya emang kita bisa syukuri itu ada di hidup kita, itu proses hidup kita. Yang pahit-pahit itu sebenarnya emang bikin melo, cuman kita kalau udah legowo tuh kayak enjoy banget, apalagi ketemu orang yang dulu pernah nyembelih ayam lu kan, misalnya gitu contohnya udah kayak ya udah sih, tapi anjir sih emang gitu kelakuan lu, emang lu nikah di atas ayam-ayam gue. Nikah di atas penderitaan ayam-ayam gue. Di atas arwah-arwahnya ayam lu yang udah diwajan-wajan itu. Parah. Iya, gue percaya sih bahwa whatever we are going through in our life, itu pasti ada pembelajaran dan makna di balik itu. Tapi menariknya, tidak semua orang bisa merefleksikan diri untuk mempelajari apa sih pembelajaran atau makna yang bisa kita petik dari pengalaman-pengalaman yang kita laluin tadi. Karena kalau semua orang seperti itu, dunia ini akan menjadi sempurna. Benar-benar. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Yang penting kita mau reflect aja sih menurut gue, dan mau hardworking untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik gitu. Karena teman-teman yang ada di circle gue itu bukan semua orang yang khususnya entrepreneurs ya, bukan semua orang yang berduit juga awalnya. Jadi punya cerita-cerita yang unik. Ada juga yang dari anak-anak memang anak orang berduit gitu. Tapi semua itu ceritanya nano-nano juga. Everybody has their own problems. Everybody has their own issues, and everybody also has different approaches and different coping up strategies untuk dealing with their problems. Jadi no problem is too big for somebody. Sehingga kita ngerasa bahwa problem gue ini udah yang paling heboh sejagat raya. Semua orang tuh punya problem, tapi tergantung cara lu nyelesain atau ngeresolusin problem itu kayak gimana. Nggak pernah nih kayak ngerasa malu gitu dengan masa lalu yang emang nggak privilege gitu. Ya udah. Kalau privilege. Pernah nggak sih kayak sebelum ditanyain orang tua kamu siapa, orang tua kamu asli mana, itu? Itu sering banget, apalagi ya kalau kita ketemu sama pejabat-pejabat di
di forum di daerah sinilah. Oke. Pasti. Oke. Iya, kalau lagi ketemu nih saya tadi. atau lagi apa, lagi Iya. meeting atau lagi cuma silaturahmi, Iya. pasti ditanya anak siapa. Mungkin nggak ada niatan jahat kali ya. Benar. Cuman karena mungkin itu adalah kebiasaan mereka nanya anak siapa. Tapi untuk anak-anak seperti gue, misalkan seperti elu yang bukan dari keluarga privilege, Iya. saat ditanya itu tuh agak sedikit ngerasa nggak nyaman nggak sih? Karena orang tua kita mungkin nggak punya nggak punya nama atau popularitas di publik atau di dalam dunia bisnis, sehingga kayak kita ngerasa, why are you asking me that kind of questions? Iya, iya. Is it even relevant? Iya. Mungkin relevan untuk anak-anak sultan yang memang Iya. dia tuh disupport oleh jual orang tuanya. Iya, ini kakek betul. aku ini bapak aku ini ibu aku ini, tante aku orang ini. Kalau gue nggak ada yang gue bisa ceritain. Sama. Pas gue ditanyain juga, siapa bapak kamu? Gue sampai harus mikir kayak, gue butuh waktu. Coba mending lo tanya, gimana sih marketing strategi lu? Iya. Gue akan babat habis itu semua Iya. pertanyaan. Tapi kalau ditanya, siapa ya bapak kamu? Mungkin if I'm mentioning his name, Iya. nggak bakal kenal juga. Iya. Dan itu sering terjadi. Parah. Sering banget itu. Sering terjadi. Nggak ngerti deh. Kayak hampir di semua tongkrongan mungkin yang rada serius pasti ditanyain itu. Selalu ditanyain itu. Kita break bentar. Gara-gara menangis tadi jadi berhingusan aku gara-gara menangis. Yohan. Udah tahu. Annyeong. Annyeonghaseyo. Oke. Kita tutup bentar lah. Oke, Beb. Ini udah panjang lebar. Udah berapa kita udah lumayan ya? Udah sejam ya, Vin? Hampir. Udah sejam kan? 40 menitan. Udah panjang dan lu harus balik juga. Harus ngurus-ngurus surat menyurat, dan ini kita cheers dulu sebelum terakhir. Duh, gue ini tau nggak? Gue tuh kayak ngerasa masih mengawang-awang di atas permukaan bumi ini. Kenapa? Bayangin gue dari tanggal 10 Februari. Iya, lu trip sebulan. Iya, gue udah kayak dari Jakarta ke Banten, terus gue ke Buleleng Bali, terus gue ke Belitung, terus gue ke sini, terus gue ke kampung-kampung pelosok di Barito Utara, terus balik ke sini lagi. Akhirnya baru ini gue bisa balik ke rumah. Makanya yang lu bilang ada mimpi. Apa gue mimpi kan? Yang lu lagi in gimana? Another world gitu. Lagi di Europe gitu. Iya. Lu ini ditempelin hantu-hantunya dari Banten, Buleleng. Iya, kayaknya Pindah-pindah. karena ini ya bingung kali. Mungkin badan gue secara biologis Ada di sini. iya. Sampai Tapi- kemarin waktu gue ngerjain project yang di Belitung, terakhir gue tuh masih belum move on. Gue tuh selalu bilang Buleleng atau enggak Banten. Jadi orang-orang tuh pas di meeting tuh kayak bingung sama gue. Maaf Pak, saya kayaknya masih belum move on gitu. Tapi gue enjoy the process karena gue merasa mungkin ini adalah masa keemasan gue. Karena nanti kalau kita udah agak menua, mungkin kita tidak akan sanggup seperti itu lagi. Iya. Dan ini adalah rekam digital yang paling spesial. Kenapa? Karena lu cuma cerita di sini, lu nggak akan cerita di TV. Emang. Soalnya abis lu cerita di TV, lu ditelepon sama mak lu. Nah, kenapa? Ikam nak. Iya, gue Masih yang anak mama ya. Terus sebenarnya kayak ada hal yang mungkin waktu gue kayak di Berita Satu, terus di Kick Andy, things that I wouldn't share with the public gitu. Karena memang waktunya juga terbatas, terus juga ada yang di-cut mungkin sama mereka ya. Mungkin ini yang penting-penting jangan di-cut ya nanti ya. jangan di-cut. Di highlight. Oh, perlu digedein mukanya. Gue sih harapannya obrolan kita ini bisa menjadi ini ya, membuka Kenangan. pikiran juga buat orang-orang di luar sana bahwa no matter how poor you are now, Yes. you can always change the narrative. You can change your future if you
have the optimism in your heart, in your mind, and you work hard to make it happen. Karena banyak orang-orang nih kebanyakan baca teori sekarang. Ya. Terlalu banyak baca quote. Tapi malas bekerja keras. Ya. Kalau gue sih fuck all these theories kalau mereka itu nggak bisa gue jalanin juga. Ya. Berharap hanya dari yang apalagi Maha sekarang kan semesta. sindrom sosmed ya. Ya. Dimana orang-orang like to share kata-kata bijak. Gue tuh kadang tuh ngelihat orang-orang yang gue tahu, kamu tuh masih sebelum sebijak itu. Kamu tuh cuman bacot gitu. Jangan Bacot. iya, apalagi Gen Z ya. Ya. Ampun deh, gue suka banget kata-kata bijak buat gitu. Iya. Jadi it's nothing gitu kalau lu memang nggak working hard for your dreams. Jangan berharap bahwa your dreams are gonna come true. Kayak tiba-tiba dapat ini dari semesta gitu. Thread. Nanti berpuisi, overthinking. Overthinking. Itu karena yang kayak ngerasanya paling relate sih ke kehidupan mereka gitu. Mungkin mereka kurang pegangan juga di hidup ini. Circle-nya nggak oke. pegang daku di kapu tangkap. Oh iya. Ayam dong. Lo mungkin ayam betina Iya. gue yang dulu kan dirasuk. Siapa yang betina lu dulu? Lupa gue namanya. Karena gue ingatnya tuh cuma sama si Jambul itu Sama si namanya. Jambul. Udah lama cuy, udah 15 tahun lebih. Udah jadi arwah deh. Oke, thank you. Sudah My mau. pleasure. Sampai ketemu lagi. Lu padat banget soalnya tahun ini. Udah kayak artis. Padat. Dan kita ntar ketemu di Bali aja ya. Bacot lu. Cus. Lu ya, kalau udah ada Iya. tiket langsung, Beb, gue ke Bali. Iya. Ntar kita party lah di sana. Oh iya dong. Nah, ya satu juga. Jangan lupa untuk refreshing sebagai entrepreneur. Iya. Itu penting banget. Papa, refreshing. Lu harus make times to refresh your brain, your mental health. Gue rencananya abis kepadatan ini mau ngambil waktu buat liburan buat diri gue sendiri. Paling nggak kalau misalnya nggak bisa keluar, gue libur bener-bener nggak megang gadget, nggak ngurus-ngurus kerjaan. Mungkin gue staycation di mana gitu, ngilang misalnya 1-2 hari. Tapi kalau misalnya emang ada waktunya, gue bisa keluar dan masih bisa kontrol lah ya kerjaan-kerjaan dari jauh gitu. Mudah-mudahan nih selesai dulu yang padat-padat karya ini. But thank you so much. Sama-sama. Aku bakal kangen banget sama kamu karena kita saling support dari jauh. Iya, true. Kalau teman-teman tahu, Handep tuh kayak udah tempat bermain Rara sebenarnya. Ya kan? Kayak tempat berlabuh. Jadi banyak kerjaan juga yang kalau teman-teman tahu, aku garapnya di sana. Serius, kayak mumet di sini aku bawa. Kak, aku numpang kerja ya di sana. Terus tempat main, tempat makan sama Mina. Tempat apa Kayoan, lagi? Tempat bercanda, manja. Ria, ketemu partner juga di sana. Udah kayak rumah sendiri. Handep. Jangan lupa cek Instagram Handep @handepharire. Yoi. Oh ya, nih makasih buat yang mulia LA. Terus minum yang ada manis-manisnya. Gitu. Selalu. Oh ya, ini lo lagi minum apa? Mocktail ya? Iya. Kopi gitu ya. Kopi yang lagi ngetren sekarang, kopi mocktail yang nggak pakai susu. Campur gin kayaknya enak nih. Jadi koktail. Iya. Coffee cocktail. Bisa sih, tapi nggak dijual buat konsumsi sendiri. Iya, buat sendiri. Nanti lu perlu perizinan khusus soal. Yoi. Udah mau jual minuman tipe A. Yoi. Tipe C aja Tipe C udah. aja kagak ada. Oke, thank you so much. Terima kasih.